Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatmasuri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKT PT di bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen atau untuk penunjang penilaian sertifikasi dosen tahap kedua atau gelombang kedua tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Untuk hal itu, pertama, di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, saya mengampu 5 mata kuliah, yaitu pertama adalah teori dan teknik intervensi komunitas, kemudian ada psikologi sosial, yang ketiga psikologi sosial terapan, psikologi dan budaya, dan terakhir adalah metode riset kualitatif. Kelima mata kuliah ini secara bergantian saya ampu di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, baik itu di semester ganjil. Kalau di semester ganjil biasanya mengajar teori dan teknik intervensi komunitas dan psikologi sosial maupun psikologi sosial terapan. Sementara jika di semester genap, saya mengampu mata kuliah psikologi dan budaya serta metode riset kualitatif. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori dan teknik intervensi komunitas berdasarkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, isinya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian materi pembelajaran, dan selanjutnya adalah tentang interaction, di mana saya coba menjelaskan materi dan metode pembelajaran, baik itu karena di sini beberapa tahun belakangan saya mengajar di saat pandemi, makanya nanti baik itu dalam RPS maupun dalam penyajian kompilasi video pembelajaran, saya akan menyajikan beberapa cuplikan baik itu saat pandemi maupun pasca pandemi. Itu interaction, kemudian assessment, sistem penilaian baik itu secara individu maupun kelompok. Baik, kita mulai pada bagian delivery. Deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah teori dan teknik intervensi komunitas ini mencoba untuk memberikan pemahaman dan penguasaan tentang teori-teori, bentuk asesmen, serta meminta kepada mahasiswa supaya mengharapkan kepada mahasiswa agar mereka mampu merancang dan mempersiapkan pelaksanaan intervensi komunitas hingga pada pelaksanaan intervensi pada berbagai setting sebagai fasilitator. Jadi pada mata kuliah ini, karena nama mata kuliahnya adalah teori dan teknik intervensi, maka di awal-awal semester mahasiswa akan belajar dulu tentang teori-teori tentang psikologi komunitas, kemudian mereka diajari tentang cara melakukan asesmen dalam komunitas dan mereka melakukan asesmen tersebut dengan turun lapang, kemudian mereka merancang, mempersiapkan, dan membuat modul untuk intervensi komunitas dan melaksanakan intervensi dengan memposisikan mereka sebagai fasilitator. Jadi itulah deskripsi pada mata kuliah intervensi komunitas. Kemudian pada bagian delivery terkhusus pada capaian pembelajaran mata kuliah, ada 2 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dan penguasaan tentang teori-teori, tentu tadi ya. Kemudian ada bentuk-bentuk asesmen yang harus dilakukan. Kemudian mereka harus merancang dan mempersiapkan pelaksanaan intervensi komunitas pada berbagai setting sebagai fasilitator. Itu yang pertama. Kemudian tidak hanya mempersiapkan pelaksanaan intervensi dalam bentuk rancangan dan modul, mata kuliah ini juga ada
pada CPMK yang kedua, yaitu mereka harus gitu memberikan solusi preventif dari intervensi yang telah dilakukan terhadap permasalahan komunitas setelah mengidentifikasi dan menganalisa masalah mereka. Jadi tidak yang sifatnya kuratif atau penyembuhan, tapi lebih kepada promotif dan preventif. Jadi mempromosikan baik itu yang berkaitan dengan kesehatan mental atau aspek-aspek psikologis lainnya, maupun hal-hal yang sifatnya pencegahan. Jadi pada mata kuliah ini memang sifatnya non klinis gitu. Nah, makanya yang kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mereka perlu untuk memberikan solusi preventif atau bahkan melakukan upaya-upaya promotif. Begitu. Nah, masuk pada bagian selanjutnya tentang interaction. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dan metode pembelajarannya. Untuk yang pertama, pada pekan pertama kita akan melakukan kontrak belajar dan menjelaskan tentang pengantar psikologi dalam komunitas. Untuk metode ini, metodenya lebih banyak ceramah, meskipun pada pengantar psikologi komunitas untuk brainstorming, kita akan melakukan matching keywords gitu di kelas. Jadi saya akan menyediakan beberapa keywords untuk mereka membedakan mana yang kemudian menjadi masalah individual, mana yang kemudian menjadi masalah komunitas. Gitu. Jadi mereka belajar di pertemuan pertama untuk mengenali dan mengidentifikasi problem-problem psikologis mana yang ini hanya sebatas individual, tapi ada juga problem-problem psikologis yang itu konteksnya adalah individu dan komunitas. Gitu. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, masuk pada teori manusia dan kelompok dalam psikologi komunitas. Ini pertemuan kedua dan ketiga, tapi materi kedua. Nah, butuh 2 minggu untuk pertemuan ini karena sebenarnya teorinya ada 8 teori. Gitu. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang. 2 pertemuan pun sebenarnya belum cukup ya, cuma karena kita menggunakan metode pembelajaran asinkronus, pertama kita berikan video pembelajaran untuk melakukan overview terkait 8 teori manusia dan kelompok dalam psikologi komunitas. Kemudian setelah itu mereka melakukan gallery walking. Jadi mereka belajar secara mandiri, kemudian membuat frame gitu ya. Membuat frame atau galeri pengetahuan di mana nanti teman-temannya bisa keliling tuh di situ. Jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap satu galeri atau satu teori yang akan mereka bahas dan kemudian mampu menjelaskan ke teman-temannya yang lain, teman anggota kelompoknya yang lain. Nah, materi ketiga membahas tentang social change, social resources, dan sense of community. Untuk metode pembelajarannya lebih akan menggunakan beberapa metode ya, ceramah, studi kasus, dan matching keywords. Kemudian selanjutnya, materi keempat, kita akan masuk pada materi tentang metode riset dalam psikologi komunitas. Sebenarnya metode riset ini sudah didapatkan pada semester sebelumnya, baik itu metode riset kuantitatif dan kualitatif, tapi pada pertemuan di mata kuliah ini kita akan spesifikkan secara kuantitatif dan kualitatif pendekatan apa yang memungkinkan untuk digunakan dalam melakukan riset atau melakukan asesmen pada konteks psikologi komunitas gitu. Nah, ini metode pembelajarannya juga ada proses asinkronus, video pembelajaran, studi kasus, dan mereka melakukan literatur review pada beberapa metode-metode penelitian yang sudah digunakan pada setting komunitas. Kemudian pertemuan atau materi, bukan pertemuan, materi kelima adalah asesmen komunitas atau asesmen lapang. Jadi pada kesempatan ini setelah mereka belajar teori, setelah mereka belajar tentang konsep komunitas, belajar tentang metode riset atau metode asesmen dalam psikologi komunitas, mereka diharapkan melakukan turun lapang. Jadi mereka turun lapang mencari masalah dalam komunitas pada masyarakat langsung, dan di situ juga lah mereka menentukan komunitas mana yang akan mereka intervensi nantinya setelah UTS.
Jadi pada tahap asesmen ini mereka hanya menggali masalah terlebih dahulu, mana yang kemudian layak untuk dijadikan masalah komunitas dan mereka dampingi selama 1 semester. Nah, pada turun lapang ini mereka melakukan turun lapang selama 2 minggu, sementara laporan hasil asesmennya mereka jadikan sebagai UTS. Gitu. Jadi turunnya sebagai per kelompok ya. Mereka dibagi 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok karena asesmen komunitas itu konteksnya sangat luas, jadi membutuhkan personel yang juga cukup mumpuni ya, tidak cukup hanya dengan 1-2 orang. Begitu setelah laporan hasil asesmennya jadi, UTS-nya selesai dengan laporan hasil asesmen tadi, kemudian pertemuan ke-6 masuk, materi ke-6 setelah UTS masuk pada model intervensi komunitas. Jadi pada materi ini mahasiswa diperkenalkan tentang model-model dalam melakukan intervensi. Ada psikoedukasi gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu mereka lakukan dengan metode pembelajaran discovery learning, small group discussion dan studi kasus dari beberapa kasus-kasus. Jadi misalnya mereka mendapatkan kasus dengan masalah A. Nah, mereka akan langsung masuk nih pada hasil asesmen mereka sehingga menentukan intervensi apa yang cocok untuk digunakan pada hasil asesmen yang mereka dapatkan sebelumnya gitu. Oke, kemudian pertemuan materi ke-7 mereka diajarkan tentang teknik fasilitasi dalam intervensi komunitas karena mereka nanti juga bertindak sebagai fasilitator, maka metode pembelajaran pada materi ke-7 ini mereka harus melakukan studi kasus terlebih dahulu, kemudian setelah itu coba untuk melakukan role play terhadap teknik-teknik fasilitasi yang ada. Begitu. Kemudian materi ke-8 mereka coba untuk merancang modul intervensi komunitas. Metodenya adalah problem based learning. Jadi problemnya dari mana? Problemnya dari hasil asesmen mereka ketika UTS kemarin. Sebelum UTS mereka kan turun lapang, kemudian punya laporan hasil asesmen, itu problemnya. Kemudian problem itu diatasi dengan intervensi atau model intervensi komunitas yang dipilih dan juga teknik fasilitasi yang mereka akan gunakan. Setelah itu kemudian mereka merancang modul intervensi berdasarkan model intervensi dan teknik fasilitasi yang mereka pilih. Gitu. Jadi modul intervensi komunitas yang digunakan memang continue ya, berkelanjutan dengan hasil asesmen mereka. Setelah itu modulnya jadi, sudah diuji coba, sudah di role play-kan ke teman-temannya. Jadi nanti teman-temannya juga sebagai penilai ya, apakah modul tersebut sudah layak untuk dipraktekkan di lapangan. Kemudian barulah melakukan pelaksanaan intervensi komunitas. Mereka turun lapang, melaksanakan intervensi sesuai dengan modul yang mereka sudah buat. Kemudian setelah itu laporan hasil intervensi mereka dijadikan sebagai ujian akhir semester. Jadi nanti di akhir semester mereka per kelompok ada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan mereka, di mana kegiatan LPJ itu dipakai untuk menilai ada nilai per kelompok dan ada nilai individual. Begitu. Baik, selanjutnya asesmen. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di mata kuliah ini ada 2 CPMK ya, ada 2 CPMK ini. Ada 2 CPMK di mata kuliah ini, kemudian ada CPMK 1 dan CPMK 2, di mana setiap CPMK itu mewakili beberapa pertemuan. Contoh misalnya CPMK 1 itu mewakili pertemuan 1 sampai dengan 11. Gitu. Kemudian CPMK 2 mewakili pertemuan 6 sampai dengan 16. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, CPMK 1 mewakili ada porsi untuk ujian tulis, ada porsi untuk praktikum, di mana ketika diakumulasi, 50% itu ujian tulis, kemudian setengah dari 25% itu adalah bagian dari penilaian CPMK 1, kemudian di sini ada proyek itu pelaksanaan intervensi, itu 25%, kemudian setengah dari 25% di praktikum juga bagian dari proyek. Sehingga totalnya adalah 100%. Nah, dalam penilaian ini
terutama pada proses praktikum dan proyek itu ada nilai sikap di dalamnya, kemudian ada nilai individual, kemudian ada nilai kelompok. Nah, bagaimana kemudian jika tugasnya per kelompok? Nanti kita akan melakukan beberapa cara untuk menilai kinerja individu dalam kelompok. Contohnya menggunakan sosiometri. Jadi anggota kelompok yang lain melakukan penilaian terhadap teman kelompoknya. Sejauh mana partisipasi dan kinerja mereka dalam melakukan proyek tersebut. Tetapi untuk ujian tulis memang semuanya berdasarkan kemampuan individual. Karena konsep teoritis harus dipahami secara individual tadi. Baik. Begitu berkaitan dengan asesmen untuk mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa kompilasi video pembelajaran, baik itu yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus. Silakan, selamat menikmati. Teman ini teman tipu-tipu semua gitu. Jadi mending saya bicara, cerita sama orang yang tidak mengenal latar belakang saya, dan saya bisa merasa nyaman dan aman bicara di sana. Yang saya butuhkan bukan kedekatannya, bukan reciprocity-nya secara fisik, tetapi match gak karakteristik personality yang saya inginkan dengan lawan bicara saya. Dulu di generasi sebelum saya, generasi bapak ibu kalian, mereka bisa percaya sama orang bergantung pada seberapa dekat dengan mereka, seberapa sering mereka bertemu. Ya, ternyata social change-nya semakin anonim, maka orang semakin mampu untuk trust dan cerita hal yang confidential. Kemudian saya tanya ke orang yang lain, kebetulan saya kenal ada 2 orang yang juga join, dan niatnya sama dengan saya, gitu. Jadi pura-pura menyamar sebagai mahasiswa. Jadi biasa orang-orang sosial itu kerjanya iseng aja. Jadi dia juga, saya juga nanya, benar nggak ya? Iya, benar. Inilah yang dimaksud dengan social change. Bisa saja juga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bergabung di dalam mereka yang pernah tersakiti oleh hubungan persahabatan sehingga dia sulit untuk trust kepada orang lain. Akhirnya dia merasa bahwa ya semakin anonim semakin ini saja. Dan saya tidak menyangka hari pertama pertemuan itu kemudian dia sudah bercerita hal-hal yang confidential dan personal menurut saya. Nanti setelah itu teman-teman kita memutuskan, kita yang bisa decide apakah kita akan melanjutkan by WhatsApp, apakah kita akan melanjutkan dengan tukar-tukaran nickname ID IG, tukaran nomor WhatsApp. Nanti di akhir pertemuan itu kita yang memutuskan. Dan saya memutuskan untuk ya sudah selesai saja. Iya, bukan apa-apa, saya takut ketahuan istri saya gitu. Oke, itu salah satu contoh social change. Contoh social change yang lain apa? Kalian lihat gak sih, semakin kesini itu semakin banyak bapak-bapak rumah tangga. Iya ya, bapak-bapak rumah tangga yang tidak lagi merasa bahwa harga dirinya itu terinjak-injak kalau nyuci piring. Harga dirinya terinjak-injak kalau ganti popok anak, kalau ada di dapur, sementara istrinya yang banting tulang di pekerjaan di luar rumah. Itu namanya social change juga. Jadi gender itu berevolusi. Yang tadinya merasa bahwa pekerjaan domestik itu perempuan itu sumur rumah kasur, gitu kan? Tapi sekarang berubah teman-teman. Bagi laki-laki itu pride yang ada buat mereka sekarang itu apa? Karena dulu adalah sebanyak-banyaknya mendapat kesempatan di ruang publik berprestasi itu adalah sebuah pride. Tapi sekarang itu berevolusi. Ini yang dimaksud social change. Kemudian social resource, itu yang akan kita bahas di pertemuan ke-4 nanti. Social resource itu misalnya begini. Saya mau melakukan promosi kesehatan mental pada remaja di desa X.
resource apa yang saya punya? Karang taruna ada nggak? Oh ternyata karang taruna ada tapi nggak aktif. Berarti resource saya berkurang. Itu social resource. Kemudian warga-warganya cukup. Saya minta teman-teman untuk mencocokkan di sini. Saya sudah punya banyak problem. Kira-kira problemnya itu masuk pada problem individu atau komunitas. Saya setiap problem itu saya akan tunjuk 2 orang, silakan diskusi di depan, kemudian memutuskan ini akan ditempelnya di mana. Gitu ya. Teman, tunggu. Oke. Insecure, individu. Nanti kalau saya kasih bacain ya, biar temennya baik tahu. Apa? Judi itu sebenarnya masalah individu atau masalah komunitas? Kalau kalian anggap tergantung, kalau misalnya kalian anggap itu individu dan komunitas, tempel di tengah-tengah ini. Harus sama, harus sepakat. Kamu pasrah sih. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kamu enggak. My father told me I was timid child. At the school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford my whole teenage life. Now I've been many places, so delicious. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the star that show me where I go, just like I knew you were. And I'm flying sounds and sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt his son. Don't call me back until your dreams come true, but I pray for you, be always by your side. Now I've been many places, so delicious. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess the star that show me where I go, just like I knew you were. And life is nothing but a simple song. Don't worry, Daddy, I ain't coming home. And life is nothing but a simple song. Don't worry, Daddy, I ain't coming home. Contoh ya misalnya, seringkali ini sifatnya kultural. Jadi beberapa orang memperdebatkan penting tidaknya meja makan dan seberapa
bagaimana fungsi dari meja makan itu, gitu. Nah, dari beberapa orang mengatakan bahwa meja makan itu adalah benda yang ada dalam rumah tangga ya. Meja makan itu sebenarnya tempat menaruh makanan, gitu. Tempat menaruh makanan. Itu meja makan. Tapi beberapa orang mengatakan bahwa tempat menaruh meja makan itu adalah tidak sekedar jadi tempat menaruh makanan, tapi tempat kita menyelesaikan persoalan, gitu. Jadi kalau hari-hari ini buruk akan selesai di meja makan. Kalau kamu pengen curhat sama orang tua akan selesai di meja makan. Makanya meja makan itu menjadi penting buat sebuah keluarga, gitu. Jadi objek-objek material itu menjadi penting untuk kita gunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Iya, terima kasih Bu Alifa. Nama metodenya Photo Voice, gitu. Cuman saya coba merangkul ya apa nama metode namanya supaya kita bisa jadi satu kata gini. Makanya saya menggunakan objek material karena semuanya adalah objek material. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, jadi inilah metode-metode pengumpulan data yang bisa kita gunakan dalam riset kualitatif. Nah, ini adalah pertanyaan. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahap 2 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.